warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Agustina, NPM 17310688. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pemasaran. Saluran distribusi. Apakah teman-teman tahu apa itu saluran distribusi? Ya, betul. Menurut Warren J. Kagan tahun 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen dan pemakai industri. Faktor mengapa perusahaan atau produsen harus menggunakan saluran distribusi untuk memastikan produknya sampai ke konsumen. Contohnya negara kesatuan Indonesia yang memiliki wilayah geografis yang sangat luas. Produsen kecil dengan sumber dana keuangan yang terbatas akan kesulitan mengembangkan organisasi penjualan secara langsung. Pasalnya, dana yang digunakan untuk mencapai ke konsumen lintas pulau pasti besar. Nah, menggunakan saluran distribusi dapat memangkas dana tersebut. Para distributor nampaknya lebih efektif dalam penjualan partai besar karena skala operasi mereka dengan pengecer dan keahlian khususnya. Pengecer yang menjual banyak sering lebih senang membeli macam-macam barang dari seorang grosir daripada membeli langsung dari masing-masing pabriknya. Fungsi utama saluran distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Maka perusahaan dalam melaksanakan dan menentukan saluran distribusi harus melakukan pertimbangan yang baik. Adapun fungsi-fungsi saluran distribusi menurut Kotler tahun 1997 adalah 1. Informasi, yaitu mengumpulkan informasi penting tentang konsumen dan pesaing untuk merencanakan dana dan membantu pertukaran. Yang kedua ada promosi, yaitu mengembangkan dan penyebaran komunikasi persuasif tentang produk yang akan ditawarkan. Yang ketiga ada negosiasi, yaitu mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lain sehingga memungkinkan perpindahan hak kepemilikan. Yang keempat ada pemesanan, yaitu distributor memesan barang kepada perusahaan. Yang kelima pembayaran, yaitu pembeli membayar tagihan kepada penjual melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang keenam ada judul, yaitu perpindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lainnya. Yang ketujuh ada posisi fisik, yaitu mengangkut dan menyimpan barang-barang dari bahan mentah hingga barang jadi dan akhirnya sampai ke konsumen akhir. 8 ada pembiayaan, yaitu meminta dan memanfaatkan dana untuk biaya-biaya dalam pekerjaan saluran distribusi. 9 mengambil resiko, yaitu menanggung resiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi. Lalu bagaimana anggota saluran distribusi berinteraksi dan bagaimana mereka mengorganisasikan diri untuk menjalankan tugas saluran distribusi? Nah, saluran distribusi adalah sistem tingkah laku yang kompleks yang melibatkan interaksi manusia dan perusahaan untuk mencapai sasaran individual, perusahaan, dan saluran. Beberapa saluran hanya terdiri dari interaksi formal di antara perusahaan yang diatur secara longgar. Yang lain terdiri dari interaksi formal yang dipandu oleh struktur organisasi kuat dan sistem saluran yang benar-benar baru bentuknya. Saluran distribusi terdiri dari perusahaan yang bersatu untuk kepentingan bersama. Setiap anggota saluran memainkan peran dalam saluran dan spesialisasi dalam melaksanakan satu atau beberapa fungsi idealnya. Karena sukses anggota saluran individual tergantung pada sukses saluran secara keseluruhan. Semua perusahaan harus bekerja sama secara mulus. Mereka harus memahami dan menerima perannya, mengkoordinasi sasaran dan aktivitas mereka, serta bekerja sama untuk mencapai sasaran saluran secara keseluruhan. Namun terkadang, anggota saluran individual jarang mempunyai pandangan luas atau ketidaksepakatan. Ketidaksepakatan ini terhadap sasaran dan peran menyebabkan konflik saluran seperti yang pertama itu ada konflik horizontal, yaitu konflik saluran yang terjadi di antara perusahaan pada tingkat saluran yang sama. Misalnya sesama agen perang harga bisa jadi memasuki daerah wilayah penjualan yang sama agen. Yang kedua ada konflik vertikal, yaitu konflik saluran yang bahkan lebih sering mengacu pada konflik antara tingkat yang berbeda dari saluran yang sama. Misalnya, Coca-Cola konflik dengan beberapa pabrik botolnya yang setuju untuk membotolkannya. Nah, beberapa konflik dalam saluran berbentuk persaingan sehat. Persaingan seperti ini dapat bermanfaat bagi saluran tanpa konflik. Saluran akan menjadi pasif dan tidak inovatif. Tetapi terkadang
Konflik dapat merusak saluran. Agar saluran secara keseluruhan dapat berkinerja bagus, maka peran setiap anggota saluran harus ditentukan dan konflik saluran harus dikendalikan. Kerjasama, penugasan peran, dan manajemen konflik dalam saluran dapat dicapai lewat kepemimpinan saluran yang kuat. Peran pengecer dan perusahaan perkulakan dalam saluran distribusi. Pengeceran dan pedagang grosir terdiri atas banyak organisasi yang membawa barang dan jasa dari titik produksi ke titik penggunaannya. Pengeceran meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa pribadi atau non-bisnis. Perdagangan grosir meliputi kegiatan yang terlibat langsung dalam penjualan barang dan jasa kepada pembeli untuk dijual kembali atau untuk pemakaian bisnis. Pedagang grosir melakukan banyak fungsi termasuk penjualan dan promosi, membangun pilihan dan pembelian, pemecahan kuantitas besar, pergudangan, transportasi, keuangan, menanggung resiko, menyediakan informasi pasar dan memberikan pelayanan, dan nasihat manajemen. Toko eceran mempunyai banyak bentuk dan ukuran, dan jenis eceran baru terus bermunculan. Pengecer toko bisa digolongkan berdasarkan jumlah pelayanan yang mereka berikan. Contohnya itu ada swalayan, pelayanan terbatas atau pelayanan penuh, lini produk yang dijual, toko khusus, department store, pasar swalayan, toko kelontong, superstore, dan bisnis pelayanan. Dan harga relatif, toko diskon, dan pengecer off-price. Saat ini banyak pengecer bergabung dalam organisasi eceran koperasi dan kontraktual, jaringan koperasi, jaringan volunteer, dan koperasi pengecer, organisasi wiralaba, dan konglomerasi dagang. Pedagang grosir dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama ada pedagang grosir yang memiliki barang. Pedagang grosir meliputi pedagang grosir pelayanan penuh, pedagang grosir, industri distributor, dan pedagang grosir pelayanan terbatas. Itu ada pedagang grosir penjualan tunai, pedagang grosir truk, grosir perantara, pemborong rak, koperasi produsen, dan pedagang grosir via pos. Kedua, pialang dan agen tidak memiliki barang, tetapi mendapat komisi karena membantu pembelian dan penjualan. Akhirnya, cabang dan kantor penjualan produsen adalah operasi perdagangan grosir yang diadakan oleh pedagang non-grosir untuk melewati pedagang grosir. Masing-masing pengecer harus mengambil keputusan tentang pasar sasaran dan positioningnya, pilihan produk dan layanan harga, promosi dan tempat. Pengecer harus memilih pasar sasaran secara cermat dan memposisikan diri mereka secara kuat. Saat ini, perdagangan grosir progresif menyesuaikan pelayanan mereka dengan kebutuhan pelanggan sasaran dan mencari mode penggunaan biaya dalam melakukan bisnis. Menghadapi pertumbuhan lambat dalam pasar dan perkembangan domestik, kini banyak pedagang grosir besar yang mendunia. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang saluran distribusi. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.